Setelah sharing dengan Rido, akhirnya Wahyu benar-benar termotivasi dan benar-benar bertekad untuk melakukan perjanjian untuk memulai pesugihannya dengan Nyai Handayani penunggu Kali Tempur. Dia sudah tidak sabar menjadi kaya, menjadi sukses, membahagiakan anak istrinya, dan tidak lupa menginjak kepala orang yang telah menipunya. Wahyu langsung melesat untuk menemui Mbah Solikin yang ada di warung miliknya. Namun sayang sekali Mbah Solikin dan Mbah Karni saat ini sedang sibuk untuk melayani banyak peziarah Palenggahan Srigati yang berkunjung dan mampir di warungnya. Namun ketika Wahyu datang, Mbah Solikin dan Mbah Karni sudah bisa menilai bahwa Wahyu telah bertekad untuk memilih membuat perjanjian dengan Nyai Handayani, dibuktikan dengan wajah Wahyu yang begitu bersemangat. "Nanti malam aja le kita ngobrol, saat ini kamu bantuin mbakmu ini," kata Mbah Solikin kepada Wahyu. "Nggih Mbah," kata Wahyu sambil mengangguk. Tepat ketika malam telah tiba, para pengunjung warung telah tidak ada, dan warung telah ditutup. Di dalam ruangan sakral yang ada foto Nyai Handayani, Wahyu mengutarakan tekadnya ini. "Mbah, saya sudah memilih, saya pingin mengakhiri kemiskinan saya milih nerima apa yang Nyai Handayani tawarkan," kata Wahyu dengan mata yang sangat bertekad. Mbah Solikin menyedot rokok kretek miliknya kemudian menghembuskan nafas dengan perlahan. "Ya seharusnya memang kamu pilih ini, mau seberapa lama lagi kamu hidup miskin kayak gitu," kata Mbah Solikin. "Tapi karena kamu sudah memantapkan hati, Mbah akan bantu kamu untuk ritual terakhirnya," kata Mbah Karni. Enggih Mbah, jawab Wahyu. "Kamu tahu tidak jalan setapak yang menghubungkan tempat ini ke tempat kuburan Mbah Guru yang ada di desa Keung Putri?" tanya Mbah Solikin. Jalan yang mengelewatin tengah hutan ini Mbah? Bukannya nanti di tengah-tengah jalan ada situs Umbul Jambe itu ya Mbah?" tanya Wahyu. "Bener, kayaknya kamu sudah tahu," kata Mbah Solikin. "Besok kamu bawa baki yang berisi dupa dan bunga setaman. Kamu besok pas jam 12 malam berjalan bawa baki itu sambil telanjang," kata Mbah Solikin. "Hah? Sambil telanjang Mbah?" tanya Wahyu dengan sangat terkejut. "Loh kenapa? Kamu nggak sanggup? Katanya kamu pingin kaya," tanya Mbah Solikin. "Nggih, kulo sanggup Mbah." Wahyu menggertakkan giginya sambil mengepalkan tangannya. Baginya sekarang adalah menyelesaikan ritual ini agar dia bisa mengubah hidupnya untuk menjadi lebih baik. "Nah ngono loh," kata Mbah Solikin. "Tapi Mbah, apa saya harus berjalan telanjang sampai makam Mbah Guru yang ada di desa Kedung Putri? Bukannya jaraknya berkilo-kilo Mbah?" tanya Wahyu dengan penasaran. "Oh nggak usah, Le. Kamu cuma perlu berjalan sambil niat nemuin Nyai Handayani aja," kata Mbak Solikin. "Nanti seumpama sudah kabul hajat, nanti kamu bisa langsung kembali," kata Mbah Solikin. Wahyu menghela nafas lega. Akan sangat repot apabila dia harus berjalan beberapa kilometer pada malam hari sambil telanjang melintasi hutan yang sangat gelap ini. Keesokan harinya, "Ayo Le ikut Mbah," kata Mbah Karni kepada Wahyu. "Nggih Mbah," jawab Wahyu kepada Mbah Karni sambil bersiap-siap. Rupanya pada pagi hari ini Mbah Karni mengajak Wahyu untuk berbelanja semua persyaratan sesajennya untuk dia gunakan nanti malam. Wahyu mengeluarkan sebuah motor butut dari warung. Motor itu tentu saja milik Mbah Solikin. Dedang tang 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 tang. Knalpot mulai menyemburkan asap khas motor 2 tak. Akhirnya Wahyu mengantarkan Mbah Karni untuk berbelanja di Pasar Kerten yang merupakan sebuah pasar desa yang tidak jauh dari tempat itu. Setelah cukup menemukan barang yang mereka cari, akhirnya Wahyu dan Mbah Karni kembali lagi ke warungnya. Waktu berjalan dengan sangat cepat. Akhirnya malam itu telah tiba. Pada saat Mbah Solikin mulai menutup warung miliknya, Mbah Karni mulai menyiapkan baki yang berisi dengan berbagai bunga yang merupakan bunga-bunga setaman. Tidak lupa Mbah Karni menyiapkan seikat dupa yang jumlahnya sangat banyak lalu membakarnya. Kombinasi dari bunga setaman dan bau dupa itu benar-benar membuat warung ini dipenuhi dengan bau yang sangat harum. "Sampun Mbah," kata Wahyu. "Ayo ikut aku,"
kata Mbah Solikin yang mengambil baki itu dan membawanya ke pinggir hutan di mana jalan setapak itu dimulai. Sementara itu, Mbah Karni terlihat tidak ikut. Sesampainya di tempat itu, Mbah Solikin langsung menyuruh Wahyu untuk melepaskan pakaian-pakaiannya. Wahyu tidak langsung melepas pakaiannya. Dia menengok samping kanan dan kiri untuk memastikan tidak ada orang yang lewat. "Heh, kamu nyari apa? Jam segini sudah hendak ada orang yang lewat, kamu nggak usah khawatir," kata Mbah Solikin. "Hehehe nggih Mbah," jawab Wahyu dengan malu-malu. Wahyu kemudian melepaskan semua pakaian yang ada di tubuhnya dan mulai mengambil baki yang ada di tangan Mbah Solikin. "Wis siap, Le?" tanya Mbah Solikin kepada Wahyu yang terlihat sedikit gugup. "Sebentar Le, sebelum kamu mulai jalan ada yang perlu Mbah sampaikan," kata Mbah Solikin. "Gih," Wahyu menyimak. "Pertama, kamu tidak boleh punya pikiran macem-macem. Niatmu kesini adalah untuk nemui Nyai Handayani. Ngerti?" tanya Mbah Solikin. "Gih Mbah, ngertos," jawab Wahyu. "Yang kedua, apabila kamu nanti ngeliat apapun itu, jangan panik, jangan takut. Pokoknya kamu nggak boleh lari, kamu nggak boleh teriak, kamu kudu bisa ngontrol hatimu. Diingat-ingat lagi, kamu nggak ada niatan jelek, dan Nyai Handayani juga nggak ada niatan jelek, jadi nggak usah takut," kata Mbah Solikin. "Dan yang terakhir nanti adalah jangan nolak apabila dikasih sesuatu sama Nyai Handayani ya. Soalnya itu adalah jalan kamu untuk tetap bisa mendapatkan bantuan dari Nyai Handayani," kata Mbah Solikin. "Gih Mbah," jawab Wahyu dengan patuh. "Ya wis, endang berangkat, hati-hati," kata Mbah Solikin sambil menepuk bahu dari Wahyu. Wahyu dengan gugup menelan ludahnya kemudian memandang jalan setapak yang begitu gelap ini. Tidak ada satupun penerangan yang menerangi jalan Wahyu kecuali bulan tanggal 16 yang tidak seterang bulan purnama tanggal 15. "Sluman-slumun slamet, sluman-slumun slamet." Wahyu terus-menerus menggumamkan kata-kata ini sebelum dia mulai melangkahkan kakinya untuk menuju ke arah jalan setapak yang begitu gelap ini. Wus, sebuah angin malam yang dingin berhembus pelan menerpa tubuh Wahyu yang pada saat ini telanjang. "Waduh, kok ada angin?" Wahyu merasakan dinginnya angin tersebut sekaligus angin tersebut membangkitkan bulu kuduknya yang tadi masih tertidur. Krik, 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 kik. Suara jangkrik yang menempati hutan itu ternyata juga menemani langkah kaki Wahyu. "Waduh, berapa lama lagi aku harus melangkah?" kata Wahyu dengan sedikit ketakutan. Namun tidak lama kemudian setelah Wahyu telah tiba di hutan yang agak dalam, suasana dan hawa yang ada di sekitar tempat itu berubah 180 derajat. Wahyu menelan ludahnya dengan ketakutan. Neng, nong, neng, nong. Tiba-tiba ada sebuah suara seperangkat gamelan yang terdengar lirih di sekitarnya. Wahyu yang masih telanjang menjadi kaget dan merinding. Mana ada orang punya hajatan di tengah hutan seperti ini? Ini jelas-jelas tanda bahwa ada penghuni lain di sekitar sini. Neng, nong, suara gamelan itu semakin keras. Tiba-tiba Wahyu tersentak mendapati bahwa dia telah berjalan mendekati sebuah desa yang bisa dibilang asri. Rumah-rumahnya tidak terlalu besar dengan arsitektur rumah kuno pada zaman dulu. Kemudian Wahyu juga mendapati bahwa desa itu masih belum ada tiang listrik dan cahaya. Oleh karena itu di setiap rumah masih menyalakan semacam dimar. Ini kok PLN nggak masuk desa? Apa karena desa ini di pinggir hutannya? Gumam Wahyu dengan bingung. Wahyu yang sadar bahwa dia sedang dalam keadaan telanjang menjadi panik. Bagaimanapun ini adalah desa. Apabila ada beberapa warga desa yang melihatnya, dia akan menjadi bahan tontonan dan tertawaan. Mana mungkin Wahyu membiarkan itu terjadi? Wahyu hendak berlari kembali. Sebelum dia berlari dia mendapati bahwa ada beberapa orang dengan pakaian Jawa dan belangkon yang khas mulai berjalan dari arah kejauhan. Wahyu kaget, usahanya untuk pergi dan bersembunyi gagal. Dia sudah takut. Takut apabila dia ditertawakan. Namun ternyata anggapannya salah, para warga desa yang melintas itu alih-alih mengejeknya, mereka malah memperlakukan Wahyu dengan hormat. "Sugeng rawuh,
Raden, kata salah satu warga desa di tempat itu. Hah Raden? Wahyu sangat bingung. Kenapa bisa dia dipanggil Raden? Wahyu meskipun tidak ahli sejarah namun Wahyu tahu bahwa Raden adalah sebuah gelar kebangsawanan suku Jawa. Oleh karena itu Wahyu sangat bingung. Dia yakin bahwa dia lahir dari keluarga rakyat biasa bukan bangsawan. Kenapa dia dipanggil Raden? Ngapunten, Raden, mari ikuti saya, kata seorang warga lainnya. Warga itu kemudian membantu Wahyu untuk membawakan sesajen yang dia bawa sekaligus juga memberikan sebuah kain jarit kepada Wahyu agar Wahyu tidak berjalan telanjang seperti ini. Matur nuwun, Wahyu segera mengucapkan kalimat terima kasihnya kepada para warga desa yang membantunya ini. Orang desa benar-benar berbeda dengan orang-orang kota yang setiap hari hanyalah memikirkan dirinya sendiri. Bahkan orang-orang desa ini tidak ada yang mengomentariku kenapa aku telanjang, kata Wahyu dalam hatinya. Wahyu kemudian mengikuti para warga desa yang telah menolongnya. Sugeng rawuh, Raden, Sugeng rawuh, Raden, monggo,